Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo. Halo. Ini saya Dian. Saya Maria. Oh ya? Untuk awal boleh perkenalkan diri dulu Mas Wahyu pada pendengar Oh kami. iya. Oke, salam kenal semuanya. Saya Wahyu dari Kikova Coffee, Singaraja, Bali. Kikova itu sendiri apa ya Mas Wahyu? Kikova ini ada dua ini bentuk. Yang pertama itu prosesor kopi dari Bali Specialty Coffee. Jadi khusus memproses kopi specialty Arabica dan Fine Robusta Bali. Terus yang kedua sebagai roastery juga gitu. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Kami ingin bertanya kepada Mas Wahyu terkait situasi pandemik sekarang. Kira-kira bagaimana tuh Mas Wahyu menghadapi itu? Bisa cerita kepada kami? Sebelumnya mungkin saya mau cerita dari sisi kami sebagai prosesor ya. Baik Mas Wahyu. Jadi proses ini kan output produknya kan green bean ya, pastinya green bean. Jadi karena pandemik ini kendalanya ya sangat terasa sekali. Jadi banyak yang putus kontrak. Padahal stoknya juga masih banyak gitu. Jadi memang kontraknya juga memang tidak bisa dijalankan karena mengingat banyak outlet roastery juga semuanya pada tutup gitu. Terus sebagai roastery juga terasa juga. Kebanyakan kami menyuplai hotel gitu. Hotel, kafe, restoran juga di Bali juga kebetulan juga begitu juga, tutup juga begitu. Untuk mengakalinya ya paling tetap terus mencari pasar baru, pasar lain, sembari juga membuat produk lain sih. Jadi misalnya lebih ke kayak kopi siap saji khusus untuk lokal sini ya. Jadi kopi botol dan yang lagi tren juga saat ini di Jakarta juga khususnya ya seperti itu. Presentase turun, penjualannya turun sampai berapa persen dari roastery? Kalau kami sih sampai 80% sih turunnya. Itu termasuk di green bean juga ya permintaannya? Iya, kebetulan sama sih. Kalau dulu ya utamanya sih green bean sih kami sebenarnya. Biasanya dulu saling menopang aja. Misalnya green bean-nya sedang turun kan, naik turun kan biasa, tapi bukan pandemi ya. Jadi biasa lah gitu. Biasanya roastery yang menopang atau green bean yang menopang. Kalau sekarang dua-duanya gitu. Tidak bisa saling menopang. Gitu. Tahun kemarin berapa kalau produksi di prosesor ya Mas Wahyu? Sekitar 10 ton sampai 15 ton lah. Kalau sekarang ini kira-kira ada bayangan? Tahun ini belum panen sih, tapi targetnya nggak tahu ya. Karena kontrak belum ada gitu. Kalau dari udah. Sumber green bean ini sebagian besar itu Mas Wahyu membeli ke petani atau ada dari kebun milik Mas Wahyu juga? Utamanya kebun petani, tapi ada lahan sedikit, tapi nggak cukup sih itu aja untuk kebutuhan selama setahun gitu. Oke. Panen raya di Bali bulan apa, Mas Wahyu? Harusnya bulan Mei akhir ini sudah mulai. Akhir Mei, Juni, Juli itu puncaknya gitu. Juni puncaknya gitu. Dan jadi karena belum ada permintaan, Mas Wahyu juga masih belum kebayang ya akan mengolah berapa banyak dan sebagainya gitu ya. Iya. Seandainya pun harus tetap kami produksi juga untuk ini sih, untuk menjaga relasi di petani-petani sana gitu. Jadi yang sudah menjadi langganan sih kami kalau bisa sih jangan sampai putus begitu. Entah bagaimana nanti mengakilinya masih belum tahu. Entah mungkin dari harga atau dari sistem pembayarannya atau bagaimana. Tapi kalau dari pembayarannya sih selama ini sih kita nggak pernah utang sih, kita selalu cash di depan begitu. Jadi mungkin lebih ke harganya diputuskan diruningkan berapa supaya bisa tetap berjalan begitu. Pembeli utama dari daerah Jakarta, Jawa, maksudnya Pulau Jawa atau di luar mana gitu? Kalau luar negeri enggak. Pembeli utama hampir menyebar sih dari Surabaya, Malang, Jakarta sama Medan. Cuman karena itu kota-kota besar Bandung yang juga. memang ini ya, mereka juga dampaknya juga besar juga ya. Iya, jadi betul. lumayan. Jadi Jakarta sendiri emang rata-rata 70 ke atas lah. 70% ke atas rata-rata penjualannya turun kurang lebih segitu. Iya. Bahkan itu belum dihitung merumahkan pekerja juga. Oh iya. Kalau ini panjang Mas Wahyu sampai akhir tahun katakanlah gitu. Kikova sendiri langkah yang akan diambil apa? Iya, saya pikir juga bakal lama sih ini. Bakal setahun minimal itu.
belum pemulihannya itu ya, baru mungkin dari wabahnya sendiri mungkin 1 tahun begitu. Ya sementara ini fokusnya kami sekarang ini hanya yang pertama tuh harus menghabiskan stok gitu, entah itu kami produksi sendiri untuk dijual di bentuk lain begitu, kan ini kan barang mentah gitu kan. Terus sambil ini sih menyesuaikan pasar, jadi melihat peluang potensi pasar nih kebutuhannya seperti apa, khususnya berhubungan sama kopi gitu. Untuk yang saat ini mungkin lebih ke kebutuhan kopi di rumah, memang lagi tinggi sekarang. Walaupun di sini juga kota kecil sebenarnya ya, itu juga lumayan banyak sih. Walaupun ya berbandingan dengan stok green bean ya jauh sih. Jauh ya. Tapi ya jauh banget ya kan. Ibaratnya kita ya ini kan stok untuk beberapa pelanggan di kota-kota lain gitu loh. Gak mungkin semuanya dilimpahkan di sini gitu. Itu ya paling mau nggak mau mungkin ya harus ini ya. Kalau green bean mungkin harus jual dengan harga yang diperhitungkan lagi begitu, lebih murah, bahkan mungkin rugi gitu. Biar yang agak penting bisa merangsang pembeli juga ya, untuk stimulus mereka untuk membeli. Nah, betul. Kalau misalkan untuk panen tahun ini, jadi roster pun kalau mau membeli ke Kikova, mau nggak mau jatuhnya pre-order gitu ya. Jadi Kikova sendiri pun nggak nyiapin stok dulu gitu ya, atau bagaimana tuh Mas Wahyu? Iya, sistemnya untuk yang partaian, untuk yang kontrak besar sih memang harus dari tahun-tahun sebelumnya memang harus ini sih kontrak memang. Jadi dari kontrak itu memang udah pasti dengan down payment tentunya ya. Jadi baru kami akan berani untuk produksi lebih banyak. Tapi kalau untuk pembelian yang tidak terlalu banyak sih, kami usahakan selalu ada ready stock. Jadi untuk menjalin relasi dengan roster juga perlu produksi juga sebenarnya. Gitu. Tahun ini jadi tidak. Kira-kira berapa Mas Wahyu akan produksi menyerapnya kira-kira tahun ini? Mungkin maksimal mungkin cuma 5 ton sih maksimal. Berarti sekitar di luar kontrak ya. Setengah dari tahun sebelumnya ya. 3-5 ton lah di luar kontrak. Kalau memang kontrak udah pasti, tapi untuk stok sendiri mungkin 5 ton. Kalau di luar kontrak, kalau ada kontrak ya lebih gitu, lebih dari itu. Kalau dari kondisi kebun di sana atau petani sendiri melihat situasi ini bagaimana yang bekerja sama dengan Mas Wahyu? Belum ada komunikasi lebih lanjut sih itu mengenai itu mereka juga sedang berjuang juga sih sekarang ini gitu, untuk mereka juga ada stok ya gitu. Kalau soal produksi lagi nih mungkin belum kebetulan bulan ini sih kebetulan baru mau komunikasi lagi dengan mereka. Soalnya sama-sama pusing semuanya. Iya. Aduh, sama-sama terjepit. Itu ceritanya. Pilo Coffee teman-teman baik-baik semua ya. Ya kalau dari kesehatan ya amin sehat lah sejauh ini. Ya, okay. Tapi toko kita ditutup dulu sisanya. Sejak 17 Maret kami udah tutup toko. Iya. Hanya online saja. Baik-baik semua. Kami sih udah prediksi akhir tahun kayaknya belum tentu buka juga. Pasti belum. Pasti belum sih. Walaupun gimana ya, khususnya ekonomi juga pasti belum gitu. Iya. Apalagi itunya. Kalau vaksin pun sudah ada kan tadi ya, butuh waktu juga buat pemulihan gitu kan. Ya, walaupun vaksin sudah ada, belum tentu ke Indonesia duluan sih. Iya, makanya kan ada banyak sekali halangan-halangan tersendiri gitu. Iya. Memang harus cari cara masing-masing sekarang. Baik, Mas Wahyu, ada pesan terakhir tambahan mungkin buat pendengar dari Mas Wahyu sendiri? Oke, tetap semangat semua, itu aja sih mungkin. Semoga bisa melewati semua ini, semua sehat selalu dan bisa menjalankan perekonomiannya semaksimal mungkin. Amin. Dengan keadaan seperti ini. Mungkin kayak gitu aja. Baik, Mas Wahyu. Terima kasih ya atas waktunya. Sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami. Oh ya, oke. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.